Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syauki Malik. Kita akan melanjutkan tentang teknik-teknik analisis data kuantitatif. Oke. Poin belajar kita adalah statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametris, dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif dan inferensial. Nah, jadi analisis data merupakan proses pengumpulan, pemrosesan, dan pemilihan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Pada umumnya, analisis data dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Analisis data deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik suatu data. Sedangkan analisis data inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas berdasarkan sampel data yang diambil dari populasi. Dalam analisis data statistik deskriptif, data dijelaskan secara singkat melalui pengukuran ringkasan seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Sedangkan dalam analisis data statistik inferensial, kesimpulan diambil berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan. Nah, jadi misalnya dalam konteks metodologi penelitian, analisis data statistik deskriptif dan inferensial dapat digunakan untuk mempelajari karakteristik dan hubungan antar variabel pada tanaman. Dengan demikian, pengambilan keputusan dalam budidaya dapat dilakukan lebih akurat dan efisien. Jadi jadi bisa digunakan untuk berbagai hal ya statistik itu. Kemudian kita lanjutkan tentang statistik parametris dan non-parametris. Jadi ini adalah turunan dari data inferensial. Dalam analisis data inferensial terdapat dua jenis statistik yang digunakan, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik digunakan ketika data yang dianalisis memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas varians. Sedangkan statistik non-parametrik digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi tersebut. Jadi harus diuji terlebih dahulu mungkin ya. Namanya ada uji normalitas dan uji homogenitas. Contoh penggunaan statistik parametrik adalah uji t-test dan ANOVA. Sedangkan contoh penggunaan statistik non-parametrik adalah uji Mann-Whitney dan uji Kruskal-Wallis. Oke. Uji t-test. Uji t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data yang berbeda. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Uji t-test dapat digunakan untuk mempelajari perbedaan antara dua kelompok data dalam budidaya tanaman. Oleh karena itu, pemilihan jenis uji statistik yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan hasil analisis data. Biasanya uji t-test banyak sekali digunakan ya. Dalam bidang pendidikan pun seperti itu juga banyak menggunakan t-test. Selanjutnya adalah uji ANOVA, Analysis of Variance. Digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Ya, uji ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok atau lebih. Uji ANOVA dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara variabel dalam budidaya tanaman, karena kita tadi membahas tentang budidaya tanaman ya. Oleh karena itu, pemilihan jenis uji statistik yang tepat sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kepercayaan hasil analisis data. Oke, selanjutnya adalah non-parametris. Uji Mann-Whitney adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Jadi bedanya parametris itu harus melewati uji normalitas dan homogenitas. Kalau non-parametris itu tidak perlu. Kemudian uji Mann-Whitney
Whitney dapat digunakan untuk mempelajari perbedaan antara dua kelompok data dalam budaya tanaman yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, dan yang terakhir adalah uji Kruskal-Wallis. Uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan tiga kelompok data atau lebih yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji ini berguna untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok atau lebih. Nah, jadi bisa 3 kelompok atau lebih malah ya. Bukan 2 kelompok, tapi 3 kelompok atau lebih. Oke, jadi itulah perbedaan antara statistik parametris dan non-parametris. Oke, dan yang terakhir adalah pemilihan jenis statistik yang tepat akan mempengaruhi keakuratan dan kepercayaan hasil analisis data. Oleh karena itu, penting memahami karakteristik data yang dianalisis sebelum memilih jenis statistik yang digunakan. Oke, jadi jangan lupa konsultasikan pada ahlinya agar lebih baik dan lebih sempurna hasilnya. Oke, sekian dari saya. Seperti itu ya. Jadi kita belajar mulai dari awal tentang konsep dasar dan banyak sekali silahkan dilihat playlist ini tentang metode penelitian kuantitatif ada di YouTube Syauqi Malik dari awal sampai ini. Dan kemungkinan besar akan kita lengkapi juga dengan hal-hal teknis seperti uji validitas, uji reliabilitas, baik secara manual ataupun menggunakan SPSS jika ada waktu dan jika memungkinkan ya. Selain itu mungkin teman-teman juga ingin uh, tambah uji-uji lainnya juga karena jika bisa menguji sendiri, itu akan lebih baik sebelum diserahkan ke fakultas masing-masing ataupun sebelum diuji cobakan secara ini ya untuk validasi akhir skripsi ataupun penelitian. Jadi diharapkan teman-teman menyaksikan dari video awal sampai akhir ini. Semoga dapat bermanfaat. See you next time. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.